Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue masih mau bahas tentang action cam terkecil di dunia saat ini, Insta360 Go 3. Nah, kalau di video sebelumnya gue udah unboxing Insta360 Go 3 ini. Nah, kali ini gue bakal bahas lebih dalam lagi tentang penggunaannya dan juga beberapa sampel video. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video unboxingnya, bisa klik link di kanan atas. Jadi teman-teman bisa tahu dapat apa aja di paket penjualannya. Nah, salah satu yang jadi kelebihan, yang jadi alasan gua juga kenapa beli Insta360 Go 3 ini, yaitu karena ukurannya yang sangat kecil. Ini memungkinkan untuk ditaruh di mana aja. Selain itu karena sistemnya magnetik, jadi kamera ini bisa nempel ke bidang apapun yang terbuat dari metal. Bahkan di paket penjualannya juga udah termasuk aksesoris-aksesoris yang pastinya kita butuhin. Jadi buat teman-teman yang lagi cari action cam yang beda dari action cam pada umumnya, mungkin Insta360 Go 3 ini bisa jadi pilihan. Nah, sekarang gue bakal tunjukin menu-menunya yang ada di action pod dari Insta360 Go 3 ini. Yang pertama gue mau nunjukin ada mode perekaman apa aja. Yang pertama ada foto, ini kemudian video, free frame video, time lapse, time shift, slow motion, loop recording, star lapse, interval, dan HDR photo. Nah, untuk di mode video ini pilihan resolusi, aspect ratio, dan juga frame rate-nya. Maksimalnya di 2,7K dan frame rate-nya 30 fps. Ini pilihan rasionya. Kemudian pilihan stabilization-nya bisa off, standard, high, atau max. Kemudian ini pilihan untuk field of view-nya. Ada ultra, action, dan linear. Kemudian untuk pengaturan exposure, teman-teman bisa pilih manual atau bisa pilih auto. Selanjutnya ini ada beberapa pilihan filter atau color profile. Teman-teman tinggal pilih aja sesuai dengan selera. Selanjutnya ini ada beberapa shortcut untuk settings. Dan ini kita masuk ke settingsnya juga ada pengaturan-pengaturan yang bisa kita ubah. Nah, selanjutnya ini icon-icon ini adalah shortcut untuk fungsi-fungsi tertentu. Ini teman-teman bisa cek fungsi-fungsi tersebut. Nah, ini ketika pertama kali dikonek ke handphone, ini aplikasi Insta360 udah terinstall ya, karena sebelumnya gue udah pakai Insta360 One X2 juga. Jadi ini waktu konek pertama kali,
ternyata ada update firmware dan langsung gue update dulu aja. Untuk proses update firmware ini, kondisi baterai Insta360 Go 3-nya itu harus full ya, supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang gue suka, layar action pod-nya itu bisa di flip ke depan, jadi untuk vlogging ini lebih gampang. Selain itu ketika kamera dilepas dari action pod, ini action pod-nya bisa berfungsi sebagai remote juga, dan ini kita bisa jadi untuk preview juga ya. Karena ini kan kameranya kecil, kita bisa taruh di mana aja. Jadi untuk framingnya ini kita bisa cek lewat action pod-nya. Jadi nggak usah tebak-tebakan posisinya udah benar atau enggak, kita bisa cek langsung. Ini yang jadi nilai lebih dibanding dengan action cam sejenis yang sama-sama kecil juga. Teman-teman mungkin tahu ya. Aksesoris magnet pendan ini yang bikin gampang vlogging waktu naik motor. Nah ini contoh hasil rekaman pada waktu malam hari. Ini di mode video ya. Nanti bakal gua demoin untuk yang free frame video. Nah sebetulnya bedanya hanya ketika teman-teman pakai mode video itu teman-teman bisa pakai resolusi maksimal di 2,7K 30 fps. Tapi itu teman-teman harus menentukan untuk posisinya mau landscape atau portrait. Jadi 9:16 atau 16:9 itu harus ditentukan di awal dan nggak bisa dirubah lagi. Sebetulnya kalau teman-teman memang dari awal udah menentukan mau bikin konten untuk YouTube atau untuk Reels atau TikTok, itu nggak masalah karena dari awal kayak untuk YouTube kan teman-teman pasti pakai orientationnya itu di landscape ya, sedangkan untuk Reels atau TikTok teman-teman pakai di portrait. Nah tapi buat gua yang biasanya rekam konten untuk multi platform, gue lebih suka yang mode free frame video ini karena teman-teman bisa rekam dulu dan nanti bisa menentukan orientationnya atau aspek rasionya itu setelah perekaman selesai. Jadi waktu editing teman-teman bisa pilih. Nah karena ada mode free frame video ini, jadi hasil mentahan itu seperti ini. Jadi dia betul-betul ngambil full satu bagian sensor, jadi dia bentuknya itu sebetulnya kayak kotak. Tapi karena terbatasi oleh lensanya yang berbentuk lingkaran, jadi ada batas di kiri kanan, atas bawahnya seperti ini. Nah ini hasil perekaman pada siang hari. Memang jauh ya, kalau misalnya malam pastinya low light agak kurang bagus ya. Tapi kalau siang sih ini udah nggak diraguin lagi. Selain itu untuk stabilizationnya, flow state stabilizationnya ini udah bagus banget ya. Jadi walaupun ini gua pakai motor, goyang-goyangnya nggak gitu terasa. Masih cukup stabil sih menurut gua. Nah tapi ada kelemahan di free frame video ini, teman-teman hanya bisa pakai resolusi maksimal di 1440p dan 50 fps aja. Jadi nggak bisa pakai di 2,7K. Ini mungkin bisa jadi masalah buat beberapa teman-teman yang memang rekamnya pengen di high resolution. Tapi buat gua yang mostly produksi videonya itu hanya Full HD, ini nggak masalah karena tetap masih lebih besar daripada Full HD. Dan selama ini gue pakai Insta360 Go 3 ini hampir nggak pernah overheat ya, paling hanya anget biasa aja. Next ini gue mau tunjukin ini kelebihan dari Insta360 Go 3. Bener-bener bisa di mounting di mana aja. Literally di mana aja karena teman-teman bisa tempel di semua bidang yang terbuat dari metal karena bahannya magnetik. Dan di semua tempat-tempat kecil yang sempit yang nggak mungkin kita bisa rekam kalau nggak pakai action cam sekecil ini. Nah ini sih yang bikin kreativitas jadi nggak terbatas karena kameranya bisa ditaruh di mana aja. Nah dari project behind the scene-nya tadi ini hasilnya.
Nah, setelah lihat hasil rekamannya tadi, gimana menurut teman-teman? Kalau menurut gua, ini betul-betul kamera yang unik ya. Karena dibanding action cam pada umumnya, ini dia punya kelebihan bentuknya yang sangat kecil. Ditambah lagi dengan keberadaan action pot yang sangat fungsional. Selain itu, layarnya juga cukup besar. Dan walaupun dilepas dari action potnya, masih bisa jadi remote wireless. Ini yang mungkin jadi kekuatan yang nggak dimiliki oleh action cam sejenis dari merek lain. Biasanya ada action cam yang kecil, tapi begitu nggak dikonekin ke layarnya itu nggak bisa nampilin preview kayak action potnya Insta360 Go 3 ini. Selanjutnya untuk battery life ini memang gua belum ngukur secara detail ya, tapi gua rasa untuk baterai di kameranya memang agak cepat habis. Tapi kan kita begitu taruh di action potnya, dia bakal otomatis nge-charge. Jadi memang nggak seawet yang Insta360 bilang, tapi ya cukup lumayan oke ya. Selama ini sih gue pakai untuk syuting, memang nggak yang terus-terusan ngerekam. Jadi gue ngerasa baterainya sih memang cukup awet ya. Selain itu untuk proses chargingnya juga nggak terlalu lama. Baik itu nge-charge action potnya atau dari action pot nge-charge ke kameranya. Nah selanjutnya untuk internal memory, memang gue lebih saranin teman-teman untuk ngambil yang tengah-tengah, yang 64 GB. Kenapa? Karena kalau 32 itu kayaknya kekecilan, dan kalau 128 mungkin agak kegedean ya, karena biasa gue memang tiap habis record pasti gue langsung copy ke laptop atau ke PC. Jadi kalau 128 memang agak mubazir ya. Tapi mungkin kalau untuk traveling di luar negeri atau luar kota yang kita nggak bawa storage, mungkin 128 itu bakal kepake. Balik lagi ke kebutuhan teman-teman. Mungkin ini yang jadi kelemahan untuk Insta360 Go 3 karena nggak pakai micro SD, jadi untuk internal memory ini kita memang harus tentuin di awal. Tapi mungkin ini alasannya karena supaya tetap waterproof ya. Jadi nggak ada bagian-bagian yang bisa dicopot dari kameranya kecuali lens guard-nya. Dan untuk kameranya sendiri, lens guard-nya itu sebetulnya nggak boleh dicopot kalau kita masukin ke air. Dan satu lagi teman-teman jangan lupa untuk action pot-nya ini nggak waterproof ya, jadi jangan dicelupin. Kalau kameranya memang bisa waterproof sampai 5 meter. Nah selanjutnya untuk transfer data itu kameranya harus dipasangin ke action pot-nya. Karena internal memorinya ada di kamera, sedangkan untuk wifi-nya itu ada di action pot. Jadi dua-duanya harus connect, baru kita bisa koneksi ke HP lewat aplikasi Insta360. Jadi kesimpulannya kalau memang teman-teman butuh action cam yang betul-betul fleksibel, bisa nempel di mana aja, bisa di-mounting di mana aja, dan dalam paket penjualan itu udah lengkap aksesorisnya, mungkin ini bisa jadi pilihan. Selain itu, kalau misalnya teman-teman memang nggak terlalu perlu 4K, seperti gua yang memang nggak terlalu perlu 4K, jadi ini nggak masalah walaupun maksimalnya di 2,7K. Dan satu lagi untuk perekaman low light menurut gue memang nggak sebagus itu juga sih, perlu gue akuin. Tapi ya cukup oke untuk kondisi-kondisi yang memang masih cukup baik cahayanya. Tapi kalau misalnya bener-bener yang low lightnya low light banget, memang agak kelihatan banget noise-nya. Tapi untuk perekaman di ruang yang cukup cahaya atau di siang hari, itu no debat sih, hasilnya bagus kok. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada saran, kritik, dan pertanyaan, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya teman-teman mau lihat hasil-hasil yang lainnya, mungkin bisa follow Instagram atau TikTok gua. Karena biasa gua bakal upload hasil rekaman dan konten-konten di situ. Kalau untuk YouTube kan lebih ke pembahasan yang lebih panjang ya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.